Selamat datang di series ketiga dari Belajar Airdrop Crypto untuk Pemula. Di video kali ini kita akan ngebahas persiapan awal sebelum memulai yang namanya airdrop. Jadi ini adalah beberapa hal penting yang wajib kamu persiapkan sebelum menggarap airdrop itu sendiri. Pertama, tentunya di sini kamu wajib mempunyai device, entah handphone ataupun laptop untuk menggarap yang namanya airdrop itu sendiri. Dan yang paling penting adalah internet. Percuma kamu mempunyai device tapi nggak ada internetnya, itu kamu nggak bisa menggarap nantinya tentunya. Dan di sini aku sarankan untuk handphone, sekedar kamu bisa mengakses yang namanya Telegram, itu udah cukup banget. Dan yang aku paling sarankan lagi, sebaiknya yang memiliki RAM yang cukup tinggi. Kenapa? Karena itu untuk multitasking, kamu bisa buka banyak tab secara bersamaan seperti itu di dalam handphone kamu dalam menggarap airdrop itu sendiri. Berikutnya untuk laptop, sebenarnya yang dibutuhkan di sini speknya nggak butuh yang tinggi-tinggi banget. Sekedar atau sekelas Intel Celeron pun itu sudah sangat cukup. Tapi sekali lagi yang aku sarankan sebaiknya yang memiliki RAM yang cukup tinggi. Kenapa? Karena ini untuk multitasking, kamu bisa membuka banyak tab di browser seperti itu dan menjalankannya langsung secara bersamaan, dan itu yang paling utama atau paling penting lah kurang lebihnya. Namun tentunya di sini kalau kamu mempunyai laptop yang speknya cukup tinggi, itu tentunya lebih bagus lagi. Berikutnya persiapan kedua yang wajib kamu lakukan setelah di persiapan pertama tadi kamu sudah mempunyai device dan internet untuk menggarap yang namanya airdrop. Di persiapan kedua ini nggak kalah penting, yakni memiliki dompet kripto atau membuat dompet kripto. Dan juga yang paling utama adalah memiliki akun di setiap exchange yang ada. Exchange di sini adalah fungsinya untuk nanti kita bisa memperdagangkan token kripto kita atau hasil airdrop kita di tempat tersebut untuk di cash out menjadi USDT, dan USDT tersebut nanti kita bisa uangkan menjadi rupiah, kurang lebihnya seperti itu. So untuk dompet secara umum di sini berfungsi sebagai rekening yang dimana nantinya untuk klaim token kita nantinya itu dibutuhkan wallet dan juga exchange tertentu, tergantung daripada project tersebut ingin mengarahkannya kemana. Kalau misalnya klaimnya secara on-chain, itu artinya kamu mengklaim langsung ke wallet kamu, tergantung project tersebut launch di jaringan apa. Jadi kalau misalnya project tersebut ingin launch di jaringan Ethereum dan juga misalnya di BNB, itu kita biasanya menggunakan MetaMask. Namun kalau misalnya project tersebut akan launch di jaringan Solana, kamu membutuhkan yang namanya Phantom Wallet ataupun Solflare. Kurang lebihnya itu yang dibutuhkan. Dan kalau kamu penggarap airdrop di Telegram itu cenderung menggunakan jaringan Ton, so kamu wajib mempunyai dompet Toonkeeper ataupun wallet Telegram, itu sudah sangat cukup. Kurang lebihnya seperti itu. Cara membuatnya cukup gampang kalau misalnya kamu menggunakan desktop atau laptop seperti itu. Di browser kamu tinggal install extensionnya MetaMask dan juga Phantom ataupun wallet apapun itu yang dibutuhkan, dan tinggal kamu buat. Dan kamu jangan lupa simpan seed phrase-nya. Kenapa? Seed phrase ini adalah bisa dikatakan kunci untuk kamu bisa mengakses dompet kamu nantinya. Seed phrase itu berisikan 12 sampai 24 kata secara acak, dan kata inilah yang wajib kamu simpan baik-baik. Aku sarankan ditulis tangan, jangan kamu simpan di laptop kamu ataupun seperti itu, buat lebih amannya. Soalnya ini adalah brankas kamu, kalau bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah brankas kamu yang gimana kamu untuk mengaksesnya lagi nantinya, kamu tinggal impor seed phrase kamu dan kamu bisa membuka wallet kamu kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Di Toonkeeper pun juga. Dan selanjutnya di sini setelah kamu mempunyai wallet kripto, aku sarankan juga kamu mempunyai account di setiap exchange yang ada. OKX, Binance, Bybit, Bijet, kemudian KuCoin, ada Maxi, dan yang lainnya. Kenapa ini penting? Soalnya terkadang setiap project itu ada klaim secara off-chain. Klaim off-chain ini itu langsung mereka kirimkan ke account exchange kamu, yang dimana nanti di situ biasanya nggak perlu yang namanya gas fee, tergantung projectnya apa, dan nanti tinggal langsung kamu jual di exchange kamu tersebut. Dan akan kerepotan kalau kamu baru membuat akunnya pada saat token tersebut ingin listing misalnya di Maxi, tapi kalau kamu nggak mempunyai Maxi, itu bakalan repot lah kurang lebihnya. Jadi aku sarankan untuk persiapan,
kamu wajib mempunyai account di setiap exchange yang ada. Dan ingat, yang paling utama wajib melewati KYC. Kamu daftar KTP dan segala macamnya sampai lulus verifikasi. Kurang lebihnya seperti itu untuk bisa mengakses fitur yang lebih banyak di dalamnya. Itulah tadi persiapan kedua, dan selanjutnya di persiapan ketiga ini nggak kalah penting juga. Tentunya percuma kalau kamu punya dompet kripto di masing-masing seperti itu, tapi kalau kamu nggak mempunyai gas fee di dalamnya, itu percuma karena kamu nggak bisa melakukan transaksi nantinya. Jadi biasanya setiap project, kalau misalnya kita ingin mengklaim token, itu dibutuhkan fee atau biaya untuk melakukan transaksi lah kurang lebihnya, dan itu nggak perlu banyak-banyak. Jadi tadi misalnya kalau kamu menggunakan MetaMask, menggunakan Trust Wallet, ataupun juga Phantom, Toonkeeper, aku sarankan kamu mengisinya dengan gas fee sedikit. Misalnya kalau di MetaMask itu butuh Ethereum dan juga BNB. Kalau misalnya di Phantom butuh Solana dan segala macamnya, Toonkeeper butuh Ton tentunya. Kurang lebihnya seperti itu untuk mengcover nantinya biaya gas fee pada saat kamu melakukan transaksi, entah klaim on-chain, ataupun juga misalnya melakukan transfer, ataupun mungkin misalnya kamu melakukan check-in harian di project yang meminta untuk melakukan hal tersebut. So, di persiapan ketiga ini yang cukup utama juga. So, jangan lupa isi gas fee di setiap wallet kripto kamu. Berikutnya, persiapan keempat. Ini yang paling wajib juga. Kenapa? Karena kalau kamu nggak mengetahui beberapa hal ini, artinya kamu belum siap untuk menggarap yang namanya airdrop. Dan yang aku maksud di sini adalah kamu wajib mengetahui beberapa istilah-istilah penting di dalam airdrop itu sendiri, seperti snapshot, TGL, listing, mungkin juga whitelist, dan juga yang lainnya. Kamu wajib memahami istilah-istilah tersebut, dan ini yang akan kita bahas di next video atau di part berikutnya dari series belajar airdrop crypto untuk pemula, dan nanti aku bakalan lebih bahas cukup detail soal hal ini, beberapa istilah-istilah penting yang wajib kamu ketahui. So, ini adalah persiapan keempat. Usahakan memahami beberapa istilah-istilah penting sebelum menggarap airdrop tentunya. Dan sambil jalan pun sebenarnya nggak apa-apa. Intinya di sini kita tetap belajar. Selanjutnya persiapan kelima, yang dimana persiapan kelima ini nggak kalah penting dari persiapan keempat tadi tentunya. Ini kamu di sini wajib bisa sedikit dasar dari meriset project mana yang kiranya cukup punya potensial ke depannya untuk airdropnya tentunya. Dan di sini kita wajib mengetahui tujuan dari project tersebut seperti apa, background timnya seperti apa, track record daripada project tersebut seperti apa, dan yang lainnya. Nanti juga aku akan bahas di part-part berikutnya dari series belajar airdrop crypto ini yang lebih detail tentunya. Intinya ini adalah persiapan kelima. Berikutnya persiapan keenam, ini penting juga. Kamu di sini wajib mempunyai sosial media minimal 3. Yang pertama Telegram, kedua adalah Discord, ketiga adalah Twitter. Kenapa ketiga hal ini? Soalnya ketiga hal ini adalah yang paling sering digunakan oleh beberapa project untuk mengupdate informasi terbaru dari mereka. So, kamu wajib mempunyai masing-masing dari ketiga akun ini, Twitter, Telegram, Discord, oke? Persiapan berikutnya yang ketujuh, dan ini adalah persiapan terakhir yang menurutku paling penting di sini, yakni adalah jaga keamanan. Di dunia kripto itu penuh dengan scam. Banyak banget orang-orang yang aktivitasnya itu melakukan scam melalui kripto itu sendiri. So, kamu wajib berhati-hati. Saranku pertama, kalau ada yang meminta seed phrase atau private key kamu jangan kasih. Soalnya itu sudah pasti scam ataupun penipuan, kurang lebihnya seperti itu. Soalnya kalau kamu memberikan seed phrase kamu 12 kata acak atau 24 kata acak tadi ke orang random seperti itu, dan nantinya mereka bisa mengakses wallet kamu dan menguras isi dari wallet kripto kamu. Itu bahayanya. Kedua, aku sarankan kamu jangan sembarangan klik link yang kamu lihat di Twitter ataupun di sosial media seperti Discord ataupun juga di Telegram. Kenapa? Karena kalau sumber informasinya itu nggak jelas, bukan resmi dari pihak project tersebut, aku sarankan kamu jangan sembarangan ngeklik seperti itu. Soalnya terkadang banyak phishing, banyak orang-orang yang menipu lewat link seperti itu. So, buat teman-teman, aku sarankan berhati-hati
dalam menjalankan yang namanya garapan airdrop seperti itu. Soalnya di dunia airdrop itu sendiri atau di dunia crypto Web3 itu banyak yang scam atau phishing. So kamu wajib berhati-hati. So jadi itulah tadi ketujuh persiapan penting yang menurutku wajib teman-teman untuk persiapkan atau lakukan. Kalau aku ada kekurangan di sini, buat teman-teman yang sudah pro dan mungkin melihat video ini, silahkan tambahkan di kolom komentar bawah. Intinya itu adalah ketujuh hal yang menurutku cukup penting untuk kamu persiapkan sebelum menggarap yang namanya airdrop. Jadi mungkin cukup dulu video kita saat ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.